Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas Inspirasi untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam KD 334. Bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas Inspirasi. Oke, kita lanjut saja ke materi kita, yaitu bab 4 tentang listrik ya anak-anak. Indikatornya adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Menjelaskan cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel, membuat karya tentang cara melakukan penghematan energi listrik dan usulan sumber alternatif energi listrik. Manfaat listrik amat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menggunakan peralatan listrik. Coba kalian perhatikan gambar saklar di samping. Apa yang terjadi jika kamu menekan tombol pada benda tersebut? Jika kamu menekan kembali tombolnya, apakah ada perubahan yang terjadi? Tentu ada ya anak-anak. Apa fungsi dari benda tersebut? Kita akan menyimaknya dari materi kita berikut ini. A. Arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir dalam pipa air. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber listrik, kabel, lampu, dan saklar. Perhatikan anak-anak gambarnya. Ini baterai ini sebagai sumber listrik. Kabel ini sebagai pengantar listrik. Saklar ini yang menghubungkan dan memutuskan listrik. Dan lampu ini benda yang menggunakan energi listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik dapat mengalir apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif merupakan daerah potensial rendah. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Berikut anak-anak beberapa contoh sumber listrik. Pertama ada baterai, kedua aki, ketiga dinamo, keempat generator. Oke anak-anak, kita saksikan saja video berikut. Semoga dengan menyimaknya kalian bisa lebih memahami. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel,
Dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Anak-anak, demikian video tadi tentang rangkaian listrik, seri, paralel, dan kombinasi. Sekian video. Lanjut ke B, rangkaian listrik. Sumber listrik dengan alat-alat atau komponen listrik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang saling terhubung akan membentuk rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, komponen yang sering digunakan adalah baterai, lampu, kabel tudukan lampu, dan saklar. Baterai berfungsi sebagai sumber energi, kabel sebagai pengantar arus listrik. Adapun lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Saklar merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi atau campuran. Gitu ya anak-anak ya. Lalu apa pengertian dari rangkaian-rangkaian tersebut? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Lalu sedangkan rangkaian kombinasi atau campuran adalah rangkaian listrik gabungan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Berikut contohnya anak-anak ya. Lihat rangkaian seri ini berderet tanpa cabang, satu cabang. Ini paralel memiliki cabang, dan ini campuran, ada yang bercabang, ada juga yang berderet. Oke, kita lihat bagaimana kelebihan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tadi kita saksikan di video bahwa nyala lampu pada rangkaian seri lebih terang, sedangkan paralel itu lebih redup. Tapi di sini rangkaiannya, kalau rangkaian seri ini ternyata lebih redup ya anak-anak, paralel ini lebih terang. Jadi kita ikuti dari sini sumber dari Erlangga ya. Mungkin di video tadi ada kesalahan, jadi kita fokus, kalian ikuti yang di sini. Oke, rangkaian seri. Kelebihannya membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih murah. Kekurangannya, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Artinya jika satu lampu mati, yang lain maka akan ikut mati. Terus lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Ini yang saya maksud tadi anak-anaknya di video kan dikatakan lebih terang. Tapi yang benar adalah nyala lampu pada rangkaian seri itu lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Lalu rangkaian paralel, kelebihannya jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain.
sehingga lampu listrik lain tetap menyala. Artinya jika satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Kekurangannya adalah membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih mahal. C. Terjadinya gejala listrik. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Ya, kita saksikan di sini ada dua gambar. Yang A ini rangkaian terbuka, yang B ini rangkaian tertutup. Lihat anak-anak, ini seolah-olah saklar ini off ya, ini terbuka. Maka arus listrik tidak akan mengalir. Tapi yang B ini, rangkaian ini tertutup, saklarnya on, maka arus listrik bisa mengalir. 1. Muatan listrik. Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran amat kecil. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan listrik. Oke anak-anak, berikut kita lanjut. Elektron dapat berpindah dari satu atom atau benda ke atom atau benda lain. Jadi elektron ini bisa berpindah dari satu atom ke atom lain. Perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Ketidakseimbangan muatan pada suatu benda dapat menimbulkan gejala kelistrikan yang disebut listrik statis. Berikut kita saksikan videonya ya anak-anak, agar kalian lebih memahami. Oke, demikian video tadi. Semoga kalian menyimaknya dengan baik. Kita lanjut. 2. Pembentukan arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Teori elektron. Elektron mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif. Ini disebut arus elektron. Teori listrik. Proton mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif. Ini disebut arus listrik. Diagram perpindahan muatan listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Perhatikan, kalau yang warna ini arus listrik dan yang ini arus elektron. Oke, kita lanjut anak-anak. Video berikutnya, video tentang pembangkit listrik, disaksikan dengan baik ya.
Oke anak-anak, demikianlah tadi video macam-macam pembangkit listrik. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembahasan pelajaran kita. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika video Bapak ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.